Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN Satap 3 Sematujaya beserta Dewan Guru. Yang saya hormati orang tua peserta didik kelas 7 SMPN Satap 3 Sematujaya. Dan yang saya sayangi anak-anak kelas 7 yang menjadi peserta didik baru di SMPN Satap 3 Sematujaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kasih-Nya lah kita bisa berkumpul meskipun dalam kondisi yang seperti ini, daring, online, di suasana seperti ini. Pada kesempatan kali ini, sebelum Ibu menyampaikan materi Ibu, yaitu tentang belajar efektif dan pendidikan karakter, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Jadi alangkah baiknya kalau Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, supaya kalau kalian mengenal Ibu, otomatis nanti ketika sudah mengenal pasti disayang. Ya, perkenalkan, nama Ibu Melva Roseni Raja Guguk. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Melva. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia Basic. Pendidikan Ibu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu saat ini tinggal di SP3. Mungkin kalian sudah sering melihat, karena kalian juga kebanyakan siswa-siswi yang berasal dari SDN Tritunggal. Ibu punya 2 orang anak, dua-duanya putri, dan Ibu rasa cukup segitu dulu ya untuk perkenalan. Nah, mohon maaf kondisi Ibu merekam materi ini pada saat ini ya, Ibu kondisinya seperti ini dikarenakan memang ada sesuatu hal yang tidak bisa disampaikan ya, tapi ya syukur kita masih diberikan kesehatan bisa mengikuti kegiatan demi kegiatan dalam MPLS saat ini. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu menghasilkan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu melahirkan generasi-generasi atau sumber daya manusia yang unggul. Nah, itulah yang dinamakan belajar efektif. Jadi kita belajar itu benar-benar tepat sasaran. Itu dia kalau belajar efektif. Jadi nggak sembarang belajar. Terkadang kita kalau belajar itu kita nggak tahu apa yang kita pelajari. Mungkin kamu pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Kamu pernah membaca sebuah buku, atau kamu berusaha belajar tapi kok kayaknya nggak nyambung gitu, kok nggak ngerti gitu. Nah, di situ bisa kamu ketahui kamu belajarnya sudah efektif atau belum. Jadi belajar efektif itu memang benar-benar harus berhasil guna, ya, harus bisa mengubah perilaku kamu menjadi lebih baik, dan harus bisa membuat kamu itu memiliki sumber daya manusia atau SDM yang unggul.
Itu dia. Dan tentu saja untuk bisa mewujudkan belajar efektif seperti yang Ibu katakan tadi, kamu harus tahu cara-caranya. Nah, Ibu akan sampaikan ke kamu, ke kalian, tips bagaimana cara untuk belajar yang efektif. Yang pertama itu, kalau kamu mau belajarnya yang baik dan benar, belajar yang efektif itu, kamu alangkah baiknya kamu membuat sebuah kelompok belajar, ya, belajar secara berkelompok. Nah, belajar secara berkelompok ini, kalau kita kurikulum 2013 kita memakai metode itu ya, tapi keseringan kita menggunakan belajar kelompok itu seringnya salah gitu. Keseringnya karena kalau misalnya kita buat belajar kelompok di rumah, yang ada malah main-main gitu, mengatasnamakan belajar kelompok ke orang tua, ma atau bu, ibu, ayah, aku mau belajar kelompok dulu ke rumah teman. Nah, nyampe di rumah teman bukan belajar kelompok, tetapi jadi bermain kelompok, ya kan? Nah, itu yang salah. Nah, jadi kalau kita memang mau belajar kelompok, benar-benarlah belajar kelompok supaya hasil dari belajar itu kelihatan gitu. Nah, caranya gimana supaya nggak main-main? Kamu harus libatkan orang yang bisa dikatakan pintar di dalam kelompok kalian dalam belajar kelompok itu gitu. Jadi jangan ngumpul orang siswa yang pemahamannya di bawah standar ketemu dengan di bawah standar. Nah, akhirnya nanti jadi main-main. Tapi kalau kamu belajar kelompok, ada di situ yang pintar, ada yang sedang, ada yang mungkin tadinya tidak tahu atau tidak begitu pintar, tapi karena ada temannya yang memberikan pengaruh yang baik buat dia, otomatis dia nanti akan terikut atau terkondisi dengan keadaan belajar kelompok itu. Itu yang pertama, belajar kelompok. Tips yang kedua yaitu rajin membuat catatan. Nah, ini Ibu mau kasih tahu ke kalian ya, sebelum kita masuk pembelajaran tatap muka atau masuk pembelajaran daring, kalian harus tahu membuat catatan itu sangat penting. Ya, nggak mesti dibilang bapak ibu guru, anak-anak catat ya, atau karena dicatat di papan tulis baru kamu mencatat. Ketika bapak ibu guru kamu menyampaikan mata pelajaran, kalau kamu merasa itu penting, catat. Ya, catat nak. Karena apa? Ini ingatan kita ini terbatas. Ibu sering bilang ke murid-murid ibu, kakak-kakak kelas kamu, ya, kamu mungkin pada saat guru menerangkan, kamu paham, kamu mengerti apa yang disampaikan. Tapi ketika pembelajaran selesai, ketika sudah waktunya istirahat, guru keluar dari pintu atau kamu keluar dari pintu kelas, kamu udah gak ingat lagi apa yang disampaikan secara keseluruhan. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mengingat? Caranya adalah buatlah catatan. Jadi penting yang namanya catatan ya. Jadi gak perlu dibilang-bilang, apalagi kamu sekarang sudah SMP, harus lebih dewasa lagi berpikirnya. Kalau kamu sudah masuk belajar, apa yang kamu rasa penting itu catat tanpa disuruh, buatlah catatan. Jadi kalau ibu menyarankan satu mata pelajaran kamu harus punya minimal 2 buku tulis. Yang pertama itu adalah untuk buku catatan, khusus catatan ya. Yang kedua adalah buku tugas. Nah, buku tugas ini satu mata pelajaran ya nak, satu mata pelajaran minimal harus punya 2 buku. Yang pertama buku catatan, yang kedua adalah buku tugas. Kamu
tidak boleh mencampur catatan dengan tugas. Supaya apa? Supaya ketika kamu ingin membaca kembali, mengulang kembali pelajaran yang telah berlalu, kamu tidak perlu lagi bingung di mana kok tercampur dengan tugas gitu. Kalau perlu ada satu buku lagi, kita buat 3 buku. Satu buku lagi itu yaitu buku PR ya, PR atau tugas rumah lah. Kalau sekarang dibilang tugas rumah. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa 3 buku pun minimal 2 buku. Nah, catatan saja tidak bisa dicampur dengan latihan. Apalagi, ini dalam satu mapel ya, apalagi kamu campur ya, kamu campur tugas bahasa Indonesia dengan matematika, dengan IPA, dengan IPS, dengan PJOK, agama. Aduh, jadi apa buku kamu itu? Nah, jadi penting yang membuat yang namanya membuat catatan. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Nah, ini strategi yang ketiga ya, perlu kamu ketahui. Buatlah sebuah perencanaan belajar yang baik. Kira-kira apakah kita semua itu menguasai semua mata pelajaran? Ibu rasa nggak semua ya. Nggak semua mata pelajaran bisa kita kuasai, dan kita nggak bisa memaksakan kamu itu bisa kuasai semua mata pelajaran. Nah, caranya yang ketiga tadi adalah membuat sebuah perencanaan. Perencanaannya bagaimana? Kita harus pikirkan pelajaran apa yang kira-kira paling sulit kita pahami. Biasanya eksakta ya, matematika kah, IPA biasanya. Nah, kalau seandainya kamu itu sulit atau lemah dalam mata pelajaran matematika, buatlah perencanaan untuk kedepannya ini. Kalau waktu SD aku dapat nilainya segini, nanti di SMP di kelas 7 aku harus lebih bagus lagi dapat nilai. Kalau bisa jangan lagi segitu, harus di atasnya gitu. Caranya gimana? Nah, kamu harus buat perencanaan. Apa rencana kamu ke depannya supaya nilai yang kamu dapat itu lebih baik daripada nilai yang kamu dapat pada saat kamu di SD. Nah, jadi strategi yang ketiga adalah buatlah perencanaan belajar. Yang keempat, tips yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Nah, sebenarnya kunci dari segala kesuksesan itu salah satunya itu adalah disiplin. Kamu harus bisa disiplin dalam belajar. Kamu harus punya yang namanya jam belajar. Itu ya. Alangkah baiknya ketika kamu pulang sekolah itu kamu harus tentukan jam berapa kamu bisa belajar. Itu. Kalau kamu sudah menentukan jam itu, belajarlah untuk yang namanya taat ya, yang namanya konsisten dalam belajar. Jadi kegiatan apapun itu, kalau memang masih bisa digeser waktunya, kamu harus tetap belajar di waktu itu. Itu yang namanya disiplin belajar. Atau selain itu, kamu bisa juga yang namanya disiplin belajar, kamu harus benar-benar fokus pada saat kamu belajar di sekolah gitu, disiplin. Kalau waktunya belajar ya belajar gitu. Jangan mau karena teman main, karena kondisi cuaca yang sedang hujan atau bagaimana, nah kamu itu lalai gitu ya. Jadi harus belajar disiplin dalam belajar. Itu penting nak. Kalau kamu memang mau pintar, kamu mau berprestasi, belajar, mendisiplinkan diri untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi ini kunci keberhasilan juga kalau menurut ibu, karena
tidak akan ada orang yang terlahir bisa langsung berhasil kalau tidak dimulai dari yang sederhana atau dalam hal yang kecil. Dan orang-orang sukses itu tidak bisa serta-merta dia langsung jadi berhasil kalau tidak dimulai dari belajar yang kecil gitu, mulai dari SD, SMP. Dia harus melewati tahap-tahap itu baru dia menjadi seorang yang berhasil. Ya, itu dia. Nah, tips yang kelima. Ini ya, Ibu mau sampaikan ke kalian. Tips yang kelima, harus aktif bertanya dan ditanya. Harus aktif bertanya dan ditanya. Maksudnya bagaimana ini? Ini pada saat pembelajaran ya, entah itu pelajaran tatap muka ataupun daring, itu kamu harus aktif nak. Ya, ketika tatap muka, pembelajaran tatap muka, Ibu sering mendapati ada anak ini pintar sebenarnya, tapi keaktifannya kurang gitu. Ibu sering katakan, nah kalau kalian pintar tapi kalian tidak aktif, tidak bertanya, tidak menjawab, nah walaupun kalian tahu sebenarnya itu kurang nilainya. Nah kalau misalnya ada orang yang terlalu aktif, terus aktif bertanya, aktif menjawab, tetapi pengetahuannya kurang, jadi terlalu banyak ngomong nih ini istilahnya ya, itu juga nggak baik gitu. Baiknya gimana? Baiknya kalau ada seorang anak dia tahu, nah dia punya keaktifan, nah, ya rasa bertanyanya tinggi, rasa ingin tahunya ingin lebih dalam lagi gitu ya. Akhirnya dia bertanya, kemudian ketika ditanya dia tahu jawabannya, dia nggak malu-malu, jadi harus punya percaya diri ya. Sehingga apa? Kalau kamu memang pintar, kamu memang bisa, kamu tahu, atau kalau kamu tidak tahu, kamu bertanya, itu rasa ingin tahunya itu nambah, itu hasilnya akan lebih maksimal. Jadi kamu harus memiliki rasa ingin tahu, rasa bertanya, menjawab. Untuk tips yang kelima ini, itu supaya kamu bisa belajar, kamu efektif ya. Jadi harus rajin bertanya. Kalau misalnya tahu jawabannya, kamu angkat tangan atau kamu langsung jawab, begitu. Tips yang berikutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ya, belajar serius itu artinya fokus. Ya, tidak main-main. Ya, terfokus pada materi yang kita pelajari. Jadi mulailah masuk dalam tahapan level SMP ini, kamu belajar yang serius ya, tidak main-main, supaya kamu bisa lebih berhasil. Bukan maksudnya serius itu jam ininya sepanjang waktu belajar terus, tidak gitu ya. Belajarnya nggak usah lama-lama sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu mau tahu, belajar itu sebenarnya nggak perlu lama-lama. 1 hari itu kamu misalnya luangkan waktu 1 jam setiap hari, itu udah hebat sekali sebenarnya. Hebat sekali. Ya, di luar jam sekolah maksud Ibu ya. 1 jam kamu berikan waktu belajar, percaya nanti kamu pasti akan meningkat prestasinya. Tapi yang fokus ya, itu 1 jam. Kita nggak usah ke 1 jam deh. Kalau kamu memang bisa konsisten, kamu setengah jam aja setiap hari belajar di luar jam pelajaran sekolah, kamu akan lihat perubahan yang terjadi dari belajar, proses belajar kamu dan nilai kamu nantinya. Nah, kalau kamu sudah belajar efektif yang seperti itu, kamu juga harus perlu tahu tips berikutnya, yaitu hindari belajar yang berlebihan. Ya, karena apa? Kita punya kapasitas memori yang terbatas ya. Nah,
Jadi kamu nggak bisa paksakan diri kamu. Kalau memang kamu sudah berikan waktu mau belajar, jangan diporsir. Nanti jadinya takutnya ujung-ujungnya stres. Nah itu nggak boleh ya. Belajar itu harus benar-benar disenangi. Belajar itu harus benar-benar berasal dari dalam dan nggak usah terlalu diporsir. Hindari belajar yang berlebihan. Tips yang berikutnya yaitu jujur dalam ulangan dan ujian. Nah, siapa di antara kamu yang pernah mencontek? Ayo, ya. Kalau mungkin dulu kamu pernah mencontek, mulai sekarang harus ada tekad dari hati. Kamu tidak boleh mengulangi lagi. Aku tidak boleh mencontek lagi. Ya. Tips berikutnya yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Mendengarkan. Ibu lebih suka sih bahasanya menyimak. Menyimak penjelasan guru dengan baik. Karena dalam bahasa Indonesia itu ada keterampilan menyimak ya. Mendengar dengan menyimak. Mendengar itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh telinga. Ya, mendengar suara, mendengar ucapan. Tapi kalau menyimak itu lebih kepada perhatian, konsentrasi. Nah, jadi kalau di poin ini mendengarkan penjelasan guru ya pada saat mengajar. Nah, kamu harus simak ya, jangan ibarat kata masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Itu mending kalau keluar kuping kanan, masuk kuping kiri keluar kuping kiri lagi. Nah, itu yang berbahaya ya. Artinya apa? Kamu itu harus benar-benar memperhatikan, mendengar, menyimak apa yang disampaikan Bapak Ibu guru pada saat proses pembelajaran. Ya. Harus ada ilmu yang kamu dapat setiap harinya. Jangan biarkan hari kamu itu berlalu tanpa kamu mendapat satu pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Ya, jadi itu dia. Harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Poin berikutnya, selalu mengulang pelajaran. Ya. Nah, di sini Ibu mau katakan kalau kamu sudah belajar di sekolah, biasakan sampai rumah diulang kembali. Karena tadi Ibu udah sampaikan itu kapasitas memori otak kita itu terbatas ya. Jadi kita harus sering mengulang supaya kita mengingat kembali, oh tadi belajarnya seperti ini. Jadi kita membiasakan melatih otak kita ini untuk belajar yang benar, belajar yang efektif. Tips berikutnya ada istilah trial and error. Mencoba, gagal, mencoba lagi gitu. Jadi kamu jangan lelah gitu ya, jangan lelah untuk mencoba, jangan capek untuk berusaha. Jadi kalau kamu merasa misalnya kamu udah belajar tiba-tiba nilai kamu jelek, di mana aku salahnya? Kamu harus cari tahu gimana caranya supaya ketika pembelajaran berikutnya kamu harus lebih bagus lagi gitu. Ya, jangan mau kalah, jangan mau down hanya gara-gara kamu sekali gagal atau 2 kali gagal atau 3 kali gagal atau 4 kali gagal. Nah, coba lagi, trial and error. Ya, jadi harus berani mencoba. Nah, tips atau metode yang lain atau cara yang lain itu mencari referensi atau sumber-sumber belajar yang lain gitu. Jadi kamu jangan hanya berpatok kepada satu sumber belajar ya. Kamu harus berpikir kalau misalnya kamu tidak puas dengan satu sumber, misalnya kamu punya satu buku nih, nanti dibagiin misalnya buku kan, nah kamu belajar
rasanya kok kayak nggak puas gitu, nggak mantap. Nah, kamu cari sumber belajar lain, kan banyak ya. Sekarang kita sudah bebas membuka atau mengakses sumber informasi melalui jaringan internet. Kamu silakan buka. Jadi jangan pakai jaringan internet itu untuk bermain-main gitu. Kamu harus berpikir gimana caranya kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk benar-benar menggunakan IT atau teknologi dengan baik. Harus cerdas menggunakan teknologi. Jangan pakai smartphone kamu itu untuk bermain-main, game online lah, nonton yang gak penting. Bahkan banyak sekarang ini anak-anak yang sudah ya waktunya itu habis karena smartphone. Ya, harus cerdas menggunakan smartphone. Jangan kamu menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi merugikan orang lain. Ya, ingat, jangan rusak dirimu dan orang lain. Karena apa? Banyak anak-anak sekarang ini yang rusak pikirannya karena menonton-nonton tayangan yang tidak pantas, yang belum bisa kamu tonton. Ya, karena apa? Segala sesuatu ada waktunya, nak. Jadi kamu harus bisa mengkondisikan, mengendalikan pikiran kamu, mengendalikan jempol kamu, ya, untuk mengakses hal-hal yang gak penting. Ya, karena apa? Pergaulan buruk, tontonan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi untuk semuanya itu kita tidak lepas dari yang namanya Sang Pencipta. Jadi kamu harus lebih banyak berdoa supaya kamu bisa diberikan kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk bisa belajar lebih efektif. Ya, itu yang bisa Ibu bagikan ke kalian tentang cara belajar yang efektif. Jadi Ibu harapkan kalian bisa melaksanakannya, ya, bukan hanya mendengar perkataan Ibu, tapi bisa melaksanakannya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.